Saya bilang semuanya bagus. Kalau nggak mungkin dia jadi copy trade kan. Benar. Royal Q Champion, professional team for a money. Halo Bu Citra. Halo. Halo Kak Regi. Halo. Thank you loh udah datang ke sini ya. Sama-sama. You're welcome. Bu Citra terutama nih yang paling susah diundang. Almost tadi pagi tuh aku hampir cancel ya. Oh gitu ya. Aduh, untung tidak ya. Karena kita punya pertanyaan yang semua orang lagi pengen nanyain ke Bu Citra. Waduh, jangan bikin saya deg-degan dong. Tadi pagi belum belajar soalnya. Saya kan dapat tips dari Pak Regi dapat info dari Pak Regi bahwasanya Bu Citra ini profesional trader. Waduh. Jadi harus nih itu kita undang bisa-bisa dia. Pak Regi nih. Bisa-bisa dia juga. Kan saya host ya kok. Oke, Bu Citra. Ini problem banyak orang nih Bu Citra. Floating. Ya. Oke. Seminggu yang lalu lah ya mungkin ya. Lagi kondisi market lagi kurang bagus. Terus akhirnya floating kan lumayan tuh. Dan pada saat floating terjadi itu kan pada banyak yang aduh kok nggak dapat duit ya. Nah itu gimana caranya Bu Citra supaya ya tidak sampai floating separah itu gitu loh. Oke mungkin market turun nih, tapi ada nggak siasat dari trade setting dan sebagainya gitu? Oke, sebelum kita bahas ke situ tuh, kita sebenarnya harus paham dulu apa itu floating gitu ya. Teman-teman nggak cuma kita sih, mungkin kalau kita udah tahu ya, tapi banyak teman-teman yang nggak paham konsep dari trading bahwasanya untuk suatu trading itu harus ada floating gitu. Harus ada, wajib malah berarti ya? Ya nggak mungkin selamanya market itu naik terus kan. Iya, pasti ada turunnya. Volatilitasnya itu pasti ada naik turun. Nah, trading tanpa floating itu namanya bukan trading. Oh oke. Trading tanpa floating itu bukan trading. Apapun ini ya, boleh tidak jadi hanya judul nih. Trading tanpa floating bukan trading. Ya, tidak hanya kripto. Semuanya ya, kan derivatif itu banyak. Banyak kan tinggal pilih. Tidak hanya kripto. Nah, ada naik ada turun ya. Trading tanpa floating ya bukan trading namanya gitu. Namanya apa ya? Namanya kalau ya BO atau money game gitu kan nggak pakai floating. Flat sekian persen sehari pasti dapat gitu. Itu nah. Karena apa volatilitasnya tuh naik turun gitu loh. Kalau ada naik pasti ada turun pasti ada naik. Nah, yang perlu kita pahami adalah alur dari dunia kripto sendiri itu naik turun ya. Ketika market udah naik nih, kan kita ini kemarin floating berapa lama? 2 mingguan ya kayaknya. Lumayan Lama kan 2 minggu. Makanya pada protes kan akhirnya kan. Saya aja juga kecil, bahkan ada beberapa hari nggak dapat gitu. Nah, ketika naik itu kalau di kripto itu ada istilah whales ya. Whales BTC. Whales ini berarti ikan paus ya. Ikan paus gede, whales dan cukong gitu ya. Nah, ketika naik, whales kan bahasa Inggris nih, cukong bahasa apa ya? Kayak sama lah ya. Nah, para whales dan cukong ini ketika si market kripto ini naik, itu kan berarti kan lagi naik nih, kayak beberapa minggu lalu sebelum floating itu kan kita cuan terus tuh tiap hari ya, karena kita ngikut mereka gitu loh. Nah, pas udah nyampe di atas, mereka ini whales dan cukong ini waktunya TP dong, take profit. Nanti di sell sama mereka ya? Iya, waktunya mereka udah tinggi, waktunya TP. Waktunya TP itu apa? Take profit. Berarti harus ngapain? Ya di sell. Ketika sell semua, bukan semua ya, mostly mereka sell, harganya turun dong. Market ngikut ya? Ya kita ngikut kan. Orang kita ini remahannya ibaratnya kan, ngikut. Drop turun, ceret. Nah ketika nyampe bawah, waktunya apa? Beli. Nah mereka mau nyerok gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ini ya ketika naik mereka TP, turun drop, nanti kemudian dibanting lagi sama mereka supaya mereka bisa serok, ya kita ngikut serok. Serok harga bawah. Kemudian nanti naik lagi. Nah seroknya itu dropnya itu kan macam-macam kalau di dunia kripto ya. Mau kita masuk technical ABC pakai indikator. Mereka mengeluarkan news kayak kemarin China nge-ban kripto, ya kan? Langsung market drop. Di blow up ya? Ya itu padahal berita sudah lama kan, Juni udah keluar waktu itu. Udah keluar miner kripto yang pindah ke Kazakhstan gitu. Terus kemarin dikeluarin lagi semua di grup pada heboh. Saya bilang itu berita lama gitu loh, dikeluarkan, di blow up lagi supaya ya drop. Memang waktunya TP semakin, akhirnya orang ngejualin, harga turun kan, mereka senang serok. Habis itu apa? Mulai naik, ada berita apa? Tahu nggak?
Verifone. Yang kemarin Verifone payment kayak kripto. Itu kan itu setelah itu lagi. Beberapa hari operator lalu. besar di Amerika ya. Ya kan seminggu atau beberapa hari lalu kan keluar. Nah itu udah ketika ada satu good news keluar itu udah waktunya siap-siap untuk naik. Gitu. Tetapi kalau naik itu ya pasti nggak langsung gitu ya. Untuk market itu kan naiknya ya naik nanti turun naik turun. Ya itulah spare itu yang dimanfaatkan oleh robot untuk buy sell selisih kecil itu. Artinya gini, kalau dari ceritanya Bu Citra tadi itu ya, berarti sebenarnya kripto ini jadi permainan orang kaya dong Bu Citra. Lah orang kaya semuanya main kripto. Gimana dong? Ya kita ngikut aja. Saya salah nanya saya. Iya, berarti ini memang dagang lah ya, market lah ya. Ya market bukan artinya dikendalikan oleh kan desentralisasi ya. Desentralisasi berarti ya market gitu loh. Gitu. Cuman kan ya ada whales itu yang memegang berapa koin, berapa ratus, berapa ribu gitu ya. Nah kita mengikuti aja. Nah untuk cara taunya, waduh ngikutnya gimana sebenarnya gitu kan. Sebenarnya sejauh money manajemennya kita disiplin, kita tahu per koin itu butuh berapa, dibanting sampai berapa persen, aman-aman aja sih. Tinggal tunggu harga balik, buktinya juga lepas semua ya. Gitu. Jadi floating sebenarnya nggak perlu ditakutin dong kalau kayak gitu? Nggak perlu ditakutin sih. Yang perlu ditakutin adalah kalau floating. Floating itu sebenarnya sejauh ini paling besar berapa, Kori? Let's say rata-rata 30, mungkin saya pernah ngalamin sampai 30% saya. 40 lah. Ada 40 ya? Minus 40. Normal ya. Tanpa gini. Kebanyakan ini saya tes sendiri dan teman-teman yang saya yang memang mereka trader. Kita itu kan suka replenish by manual. Benar nggak? Ketika marketnya naik, misalnya kita beli let's say satu koin yang naiknya Solana. Solana. Lagi naik nih. Kita suka tembak, saya sendiri suka replenish, saya buy. Supaya muatannya tambah, berarti nanti profitnya tambah. Lagi keasikan tiba-tiba turun. Itu kalau turun, kita replenish, minusnya tambah gede banget. Nah kadang-kadang itu yang membuat minusnya gede, padahal sebenarnya marketnya nggak segede itu. Increase-nya, kita kan lihatnya di increase ya. Dari posisi terakhir misalnya minus nggak mungkin nyampe minus 30. Minusnya paling minus 10, tapi floating yang kotak merah itu punya kita itu bisa minus 30, minus 40. Karena kita kebanyakan gatel tangannya. Gitu loh. Sebenarnya kalau dibiarin aja ya floatingnya nggak terlalu besar. Kalau dibiarin aja begitu? Ya, tapi ada juga ya bisa juga besar ya gitu. Kalau kita pilih koin-koin yang tidak terlalu fluktuatif sih, otomatis tidak mungkin terlalu besar banget. Kayak koin, berarti koin-koin induk dong ceritanya nih. Koin nggak hanya induk sih. Koin kayak gitu ya. Koin induk kan hanya sedikit ya, altcoin. Kita bisa beli altcoin, meme coin pun beberapa bisa kita beli. Tapi ada karakter-karakter yang dia itu increase-nya plusnya bisa 30, tiba-tiba besok minusnya bisa 30 juga. Itu kan tinggi banget. Cepet banget itu. Misalnya kayak SLP, yang tinggi-tinggi ICP, T-Full gitu. Tapi asal kita tuh tangannya nggak gatel untuk buy manual, ya aman. Kadang-kadang orang tuh jadi kayak, kayaknya naik nih, kayaknya. Terus dia manual nih? Ya, buy manual nih. Tiba-tiba turun, ya pasti floatingnya tambah gede banget. Karena untuk buy manual itu ada teknik, kita harus baca market. Gitu, baca ini koin akan naik atau buy dalam beberapa lama. Gitu. Tapi kalau gini, kalau misalkan ada orang yang ikut kayak copy trade lah ya, nah itu kan juga sebenarnya banyak disarankan ya. Kalau yang nggak ngerti, udah ikut copy trade aja dan sebagainya. Cuman waktu mereka tidak ngerti tentang floating, ya maksudnya tidak dapat pengetahuan tentang floating dan sebagainya, mereka nganggap itu rugi loh. Karena uangnya kesedot katanya. Terus ada yang saya pernah dapat kasus teman dia bilang dolar saya hilang. Nah ini banyak sih di grup ya, di grup AREGI juga banyak nanya. Di grup, semua grup lah, di grup Telegram kita tuh ramai banget. Aduh gimana nih floating, di grup AREGI juga. Floating ini balance USD saya habis loh Mbak Citra, dia bilang gitu.
saya bilang begini, Pak, Bu, sebenarnya ketika kita menaruh balance kita di Binance, itu kan sebenarnya alokasi dana kita, benar nggak? Iya. Bener kan? Bener. Misalnya taruhlah kita belum pakai Royal Q, kita trading manual. Iya. Kalau hari misalnya mau trading modal berapa? 1.000. Iya. Berarti kan 1.000 langsung diinjek di depo di Binance. Binance, benar. Saya yakin, karena ini saya dulu lakukan juga. Kalau nggak pakai Royal Q, pasti kalau Ari atau Pak Regi akan beli ini dari 1.000 USDT, pasti belinya berapa? Let's say, oke deh aku 200 beliin Ethereum, gitu nggak? 200 aku beliin BNB, 200 aku beliin Doge, 200 aku beliin ADA, Cardano, 200 sisanya ya BTC. Pasti begitu? Iya. Pasti. Bener. Habis nggak? Habis. Cuman dipecah gitu ya. Ya. Itu dulu saya begitu gitu. Nah, kalau dengan Royal Q, 1.000 ini kan sama aja, cuman awal pembelanjaannya adalah 5%. Berarti kalau 1.000 pembelanjaannya awal 500. 50 ya. 950-nya standby kan. Bukan berarti 950-nya itu nggak boleh dihabisin untuk belanja, dihabisin tapi bertahap. Nah, ketika floating habis bis, ya nggak usah khawatir. Toh kan memang alokasi dana kita harus dihabiskan sebenarnya kalau lagi turun. Oh, Nah, kita harus kasih pengertian seperti itu. Nggak perlu khawatir, habis itu kan bukan loss, memang buat dibelanjain. Jadi dia punya koinnya sebenarnya jadi banyak ya. Sama aja kayak stok barang dong ya. Iya, kayak kalau kita bicaranya orang Jawa itu bilang apa, kulakan ya. Kulakan. Belanja grosir. I see. Stoknya barang pas kita belinya lagi murah. Iya, pas turun. Lagi diskon gede banget, bener seperti itu. Nah, tapi yang nggak ngerti kan anggap itu uang hilang tuh. Nah, itu harus kita jelasin gitu. Kalau saya jelasin di grup, nggak perlu khawatir. Tinggal tunggu harga naik. Yang penting apa? Strategi mode-nya. Oh, yang ada 3 pilihan itu? Ya, itu harus. Yang warehouse, Sabin. Ya, Sabin mode, kemudian Sabin mode real settlement. Nah, mungkin gini Bu Citra, mungkin nanti kan teman-teman juga banyak nonton podcast ininya. Ini juga mereka pada belum ngerti sih sebenarnya sih. Dia fungsinya ini kira-kira apa nih? Oke, itu yang penting ya. Yang penting. Kenapa kok banyak? Saya juga mau belajar nih ini nih. Yang pertama adalah whole warehouse. Itu yang pertama, penjualan seluruh gudang. Ya, itu berarti gini. Misalnya kita setting 15 layer. Berarti 15 layer, kalau kita pilih yang pertama itu penjualan seluruh gudang, itu berarti ketika udah si market turun, robot ini beli sampai 15 layer. Ya, sampai margin call limit yang ke-15. Ketika dia naik, itu nggak akan jual. Dia harus tunggu harga rata-rata ketemu averaging price. Dari layer 1 sampai 15 ketemu harga rata-rata. Kemudian naik, misalnya target profit kita anggap aja 1% lah ya. Naik 1% ketemu baru jual. Kalau nggak salah di Royal Q sendiri itu ada trigger price ya. Itu kali mungkin ya. Ya. Kemudian ketemu harga rata-rata. Pokoknya harus menunggu semua. Jadi nggak sell satu-satu kayak biasa kalau ya? Pilih nomor satu, ya. Nah, kalau mau per layernya, pilih yang kedua, submit mode, nomor 2 atau yang ketiga. Bedanya apa? Kalau yang kedua itu, kita tidak tercatat di revenue details kalau kita profit. Jadi misalnya udah nyampe level layer 15, kita pilih nomor 2 nih. Ketika dia naik, jual 1%, terus naik lagi, jual. Nah, itu tidak tercatat di revenue details. Profit, tapi profitnya itu untuk mengurangi floating. Berarti kayak nambah modal ke dalam koinnya dong ya? Mengurangi floating, karena profitnya itu ya untuk mengurangi floating loss dan floating itu. Misalnya floatingnya udah minusnya udah gede, minus 10. Gitu. Kalau kita pilih nomor 2, floatingnya bisa berkurang. Nah, itu kalau kayak gitu, itu profitnya tuh kemana tuh? Kan dia mengurangi floatingnya tuh, berarti profitnya kita itu masuk ke koinnya dong? Masuk ke balance-nya kan jadi nambah, kan harusnya tadi berkurang. Floating loss itu kan adalah jumlah dolar yang mengambang rugi. Rugi yang mengambang kan. Bukan hilang, masih mengambang lah. Nanggung, kalau orang bilang nanggung gitu ya, kentang kena nanggung nih. Mau rugi apa enggak gitu kan. Nah, itu masuknya ke situ. Misalnya floating loss-nya, misalnya posisi koin Solana, floatingnya yang di kotak merah itu misalnya kita udah minus 10, floating loss-nya berapa ya? Floating loss-nya 20 lah, berarti $20 USDT. Nah, itu mengurangi itu. Gitu. Tapi tidak tercatat di revenue details.
Oke, jadi seolah nggak ada penghasilan nih ceritanya. Iya, banyak, makanya banyak juga kemarin grup saya itu, nah kok nggak dapet ya gitu loh. Tapi tetap kena sell fee Binance ya. Kalau Binance kan semua transaksi tetap kena fee. Oke. Kerugiannya itu sih nggak tercatat di revenue details, tapi tetap kena fee di Binance. Kalau Binance kan tidak memandang kamu pakai Subinbot atau yang nomor berapa. Pokoknya selama ada transaksi kan dia ngejual nih. Layer 15 dia naik, dia jual, naik dia jual, berarti kan ada transaksi. Iya, benar. Di Binance-nya kena fee, tapi di Royal Q-nya tidak tercatat. Nah, sedangkan yang ketiga itu tercatat. Oke, itu yang sering saya pakai tuh. Ya, saya juga pakai. Tercatat. Jadi floatingnya tetap. Tidak berkurang karena apa? Floating revenue-nya tercatat. Jadi ya sama aja ya pilihan ya. Mau yang mana? Tapi kayaknya pilihan terbaik nomor 3 deh kayaknya. Ya kalau mau kita show untuk ke orang ya. Iya. Tapi yang ketiga dan kedua ini anytime mau di switch bisa ya? Oh bisa. Nah kalau udah pilih pertama, kalau kita pilih yang penjualan seluruh gudang, itu kalau udah masuk layer 5 udah gak bisa dirubah. Oh berarti dia harus yang layer 1 sampai 4 dong? Kalau kita masih di posisi layer 4, masih bisa dirubah ke nomor 2, nomor 3 ke Subinbot. Oke, baik. Begitu juga Subinbot. Kalau udah masuk layer 5 nggak bisa dirubah ke nomor 1. Strategic mode pokoknya udah nggak bisa diapa-apain lah. Ya, makanya ketika awal itu harus benar-benar concern ya. Jangan sampai tuh banyak yang floating kemarin posisinya kayak gitu kok. Sebenarnya justru kalau floating dia sampai 15. Kalau saya kan settingannya sampai 15 layer. Ya itu sebenarnya keuntungan sih. Bukan artinya apa, kita bisa belanja banyak barang, banyak koin lebih murah kan. Pas dia turun 15% ya, itu. Tapi kalau pilihnya nomor 1 ya udah tunggu aja sampai harga tengah kan masih agak lama ya. Kita nggak tahu kapan. Nah mungkin teman-teman banyak yang kayak gitu sih ya. Sehingga berminggu-minggu nggak dapat profit. Pilihannya yang mode 1 itu ya udah nunggu semua gitu ya? Iya, berarti harus tunggu harga rata-rata 1 sampai 15 di tengah-tengah. Harga averaging price kemudian naik, mesti target ketemu averaging price kan terus mesti naik dulu kan untuk capai target profitnya berapa. Kita pasang 1,3, dia turun 0,2 misalnya baru jual. Tapi kalau per layer kan enggak, kayak per layer tuh kayak naik tangga. Dia naik dikit, ketemu targetnya jual, naik lagi. Begitu. Ada beberapa koin saya yang sampai layer 15 ya lama-lama habis. Tinggal layer 5, tinggal layer 4 gitu loh. Nah itu mungkin teman-teman ya banyak yang seperti itu yang nggak dicek. Ngaruh ke trade setting juga nggak sih? Karena kan ya kalau saya lihat sih kayaknya ini ya apa kayak kakak adik aja, kalau mid mode itu di setting itu di trade settingnya juga kayaknya harus di setting supaya jangan sampai, kan dia ada hitungan persen tuh, turun berapa persen beli berapa kali. Ada itu kan pasti banget kan? Pasti pengaruh ya. Kalau kita pakai default setting dari developer itu gede banget loh. Gede. Oh ya 7 layer itu ya? Iya tapi kan martingale-nya gede. Belinya berapa 2 kali 4 kali. Iya itu totalnya. Wow itu banyak. Itu totalnya satu koin. Nah ini yang saya ajarin pelan-pelan ke teman-teman bagaimana menghitung kebutuhan satu koin. Nggak selamanya kan tadi market itu naik. Itu pun kalau mau copy trade kita leader harus ajarin teman, atau ya kalau teman baru pasti nggak ngerti. Jadi kitanya yang harus paham. Nggak sembarangan. Oh saya disuruh copy trade aja deh yang gampang. Nggak sembarangan juga pilih copy trade loh. Kalau saya ya. Oh iya, karena banyak nggak ngerti juga. Copy trade kan punya peraturan masing-masing juga. Ya benar. Copy trade itu punya, karena mereka kan trader punya gaya masing-masing. Ada yang sukanya main agresif atau medium atau low risk. Di sini saya nggak akan sebutin nama-nama copy trade yang biasa di grup pakai. Nah, gini, money management yang kita edukasi itu kan 3-5% ya. Artinya misalnya oke, modalku 1.000. Berarti aku beli hanya 500 USDT. Berarti kalau first buy-nya 50 USDT. Kalau first buy-nya 15 berarti aku beli 3 koin lah. Atau ya let's say 4 koin ya. Nah, kemudian mereka pilihlah satu copy trade dan beli isi strategy of number 4
4 pieces berarti 4 koin. Ketika semua floatingnya gede, sampai lama lah, sampai berminggu-minggu. Salahnya di mana? Ternyata si copy trade itu dia mainnya di high risk. Dengan penghitungan misalnya satu koin butuhnya 350 koin atau lebih, sehingga kan nggak bisa cover. Iya, 2 aja udah 700 ya, 3 udah 1050 ya. Makanya ketika, iya apalagi beli 4 gitu kan. Makanya ketika teman-teman mau copy trade, saya selalu bilang modalnya berapa. Saya setiap ada teman-teman yang mau trading, saya selalu tanya modal berapa, karena berhubungan dengan setting. Modal berapa? Karena pengaruh banget. Iya. Wah, hukum ekonomi bisnis. Betul. Kita mau bisnis modal kecil dan besar, otomatis perlakuannya beda. Mau naik mobil yang manual sama matic, beda cara nyetirnya, cara larinya aja kecepatannya udah beda ya. Kalau naik mobil di tol pakai manual, mau ngepotnya lebih enak dibanding matic. Ya kan? Kayak gitu. Berarti gini Bu Citra, kalau saya lihat nih ya kan, banyak leader ini kan juga tidak terlalu ngerti tentang copy trade. Copy trade ini punya peraturan masing-masing. Jadi mereka bilang sama membernya, udah kamu mau sekian, udah ambil copy trade. Nggak ngerti copy trade-nya harus bagaimana. Pokoknya ambil satu aja, itu juga salah ternyata. Oh iya. Yang penting kamu money management, terus copy trade yang mana? Ya udah yang paling banyak ini. Ternyata yang dipilihin misalnya high risk agresif ya. Kalau agresif otomatis high risk-nya apa sih ya? Loss sih nggak mungkin, floatingnya lebih lama aja. Karena dia mainnya, karena high risk otomatis sebenarnya satu koinnya lebih banyak, butuh banyak USDT gitu ya. Karena dia akan main kedalaman sampai serok berapapun, martingale-nya gede, misalnya kayak gitu. Itu sih. Jadi tergantung dari modalnya sekian, dipilihin, ya kita harus pilihin. Ada pilihannya A, B, C, gitu. Itu copy trade, jadi nggak asal milih copy trade ya. Ternyata copy trade juga nggak ngasal ya. Nah, saya nggak hafal ya. Saya tuh nggak pernah pakai copy trade, hanya sekali nyoba. Cuman dari teman-teman saya survei, terus saya liatin dari copy trade yang sering dipakai. Ini memang ada description-nya. Mereka pasti ada description, ada chat. Makanya selalu saya suggest gini. Saya mau pakai copy trade, modalnya berapa? Saya bilang gitu. Copy trade ini kalau modalnya sekian tuh biasanya yang teman-teman pakai antara ini. Tetapi alangkah baiknya chat dengan si copy tradernya. Ya kan mereka itu komunikasi dong berarti ya? Iya. Kan bisa ya? Mereka ada menu chat dan kemudian ada grup, biasanya grup Telegram. Saya model sekian, pakainya apa gitu loh. Bisa nggak atau gimana? Nah biasanya trader itu tuh punya beberapa copy trade. Biasanya punya 2. Ada yang untuk akun mini sama akun yang besar, maksudnya balance yang mini gitu ya. Balance yang cuma 100 USDT sama balance yang misalnya 1.000 atau 2.000 USDT ke atas gitu. Seperti itu. Ini baru itu sebenarnya lebih simpel sih copy trade, cuman ya nggak asal milih lah gitu loh. Harus dibuka kan, mereka ada deskripsi tuh berapa. Atau chat aja. Gitu. Ya, pengalaman sih, maksudnya itu kayak gitu tuh orang biasanya leader itu kalau nggak ngerti ya, udah pakai copy trade yang paling sering dipakai aja begitu. Terus dimention, terus nyangkut. Terus yang disalahin Royal Q. Apaan kok Royal Q katanya bisa copy trade, duduk tenang, duduk diam dapat duit katanya. Buktinya nyangkut juga. Saya tanya, coba lihat. Saya bilang gitu kan. Ya benar gitu loh, floating. Karena yang dipilihnya ya medium risk, sedangkan balance kamu bukan untuk yang medium risk gitu loh. Kalau balance kita tidak banyak, kita jangan ambil yang medium risk, yang high risk. Itu hukum trading sih, nggak hanya di crypto, nggak hanya di Royal Q, nggak hanya di Binance aja, semuanya. Derivatif semuanya lah. Cuman cara kamu modal kecil ya harus tahu gimana Bu Citra? Maksudnya ini medium risk, ini high risk. Dia sebutin. Dia sebutin. Biasanya dia tulis description bahwa ini dilihat dari kebutuhan satu koin. Kebutuhan satu koin. Kalau semakin misalnya satu koin bisa sampai 500-600, berarti kan kebutuhan USDT-nya banyak nyaroknya ya. Berarti modal kita lebih besar. Itu sih modal lebih besar. Kalau modalnya kita kecil kan nggak mungkin beli beberapa koin. Gitu. Iya, ini juga orang banyak nggak ngerti sih. Jadi ya itu karena floating di sana itu udah floating tinggi lagi. Nah, yang pertama kan pasti ya copy trade.
orang kalau nggak mau repot memang pilih copy trade kan. Nah, ya dibalikin copy trade modalnya berapa. Nah, si user baru ini ya harus terbuka. Jangan malu bilang aku modalnya 500 padahal dia 100. Karena mungkin. Tapi kan bisa dicek kan sebenarnya Binance-nya dia kan. Bukan, kadang-kadang ada orang yang malu. Saya punya tim nih baru, bukan direct saya ya, udah ke bawah deh. Kemudian dia telepon saya minta tolong untuk disettingkan. Saya tanya, Pak modalnya berapa? Saya bilang gitu. Wah saya main kecil-kecil aja Mbak, saya mah receh. Ya bukan mungkin dia tidak mau confidential ya, nggak mau dibilang. Tapi kan saya juga susah nyetingin. Gitu loh. Pasti ya kita harus terbuka, kita harus mengedukasi ke member-member kita nanya itu bukan berarti mengucilkan atau mengunderestimate gitu ya. Kalau di tempat lain tuh malah jelas-jelas mengkastakan lah ibaratnya. Kalau modal sekian dia robot kamu sekian, yang sekian harganya sekian. Kalau di sini kan tidak ada kasta sebenarnya. Sama semua. Harganya 120 USDT biayanya. Benar. Untuk all balance mau mulai 1 juta sampai 100 M sama gitu loh. Hebat ya. Ya karena dia pure murni alat bantu sih. Iya, alat bantu, dia hanya dia tools gitu. Tools doang ya. Gitu. Itu sih, jadi ya semua harus kita belajar pelan-pelan lah. Gitu, semuanya harus belajar pelan-pelan. Berarti tadi money manajemennya. Money management itu tetap ya itu udah nomor 1 ya. Wajib ya. Terus yang kedua adalah pemilihan copy trade-nya. Asalkan tidak salah pilih ya harusnya floatingnya tidak parah-parah banget lah ya. Karena kan manajemen, aku udah ngikutin nih 5%, ternyata masih floating ya. Itu kan tergantung peraturan tiap copy tradernya beda-beda ya. Berarti kuncinya ada di ininya, di money management yang pertama, yang kedua adalah pemilihan copy trade-nya ya. Ya, terus kalau mana Mbak yang bagus? Saya bilang semuanya bagus. Kalau nggak mungkin dia jadi copy trade kan. Benar. Nggak mungkin dia approve sama L'Oreal Kilo. Iya benar kan. Terus nggak mungkin dia yang join banyak gitu. Terus berapa persen kan kelihatan dia profitnya ya. Dia tinggal ditanya dia masuknya yang mana, modal berapa. Modalnya kan beda-beda. Untuk yang modal sekian, kamu masuknya yang kesekian, gitu. Lebih kalau based on pengalaman dari Bu Citra nih, termasuk Pak Regi lah ya. Kita kalau bicara floating ya, lebih tinggi mana antara copy trade dengan kalau misalnya kita setting sendiri atau kita pilih sendiri nih koin-koinnya nih? Pertanyaan yang sulit. bukan berarti saya copy trade floatingnya lebih gede gitu ya. Nggak bisa. Iya sih. Saya pernah nyoba satu copy trade dan memang floating saya gede. Tetapi saya review lagi. Profitnya bukan. Saya mix kan dengan yang beli sendiri. Mungkin saat itu kondisinya adalah udah full muatan. Tapi saya karena mau tes copy trade ini nggak, saya nambah satu koin dan itu pengaruh banget. Pengaruh ke cadangan semuanya. Iya, ketika unlock, ya dia yang paling gede floatingnya. Karena kan nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau kita udah ikut copy trade tuh kita pasrah loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalau yang lainnya yang berjalan sendiri, saya bisa ngapa-ngapain. Ketika turun saya bisa replan nih supaya minusnya berkurang atau saya sell sebagian untuk saya urai floatingnya gitu loh. Itu kalau yang ngerti ya. Kalau nggak ngerti gimana ya? Bingung dah. Kalau yang nggak ngerti ya tunggu aja. Belajar lah. Belajar supaya ngerti lah ya. Aktif bertanya sih kalau yang nggak ngerti. Tapi kalau yang benar-benar sleeping investor tuh gimana? Ya udah biarin aja sih. Copy trade aja dah. Ya, atau biasanya kita share kan yang misalnya berapa layer, ya udah yang penting jalan pilih koin yang biasa untuk take profit gitu. Tapi kan di grup kita suka bukan kasih sinyal sih. Ada beberapa teman, terus kadang-kadang saya juga koin ini XTZ lagi up ya, OMG lagi up nih. Gitu. Jadi mereka ikut, kita suka lihat di investing.com reviewnya bagaimana. Ya pelan-pelan ya, saya maunya teman-teman
harus paham. Pahamnya nggak perlu deh kita belajar chart, time frame berapa, time frame 15, 30 menit, berapa jam. Dengar aja udah pusing. Iya. Dengar aja udah puyeng. Nggak perlu lah gitu loh. Makanya kan suka di-share di grup, grup kita itu kan saya bilang coba cek di ini cara investing.com. Kalau yang mau main one shot. Kalau yang cycle nggak perlu lihat sih. Kalau yang cycle ya pasti ada ya muter tadi ya, turun nanti naik lagi, turun naik. Tapi kalau pas lagi naik, itu kita mau one shot nambah 1 koin lagi harus lihat itu. Kan kita udah pakai nih misalnya 4% lah ya, 4%. Misalnya modal 1.000, kita beli 4 koin, A, B, C, D koin. Nah ini kan berjalan sendiri. Terus pas lagi kayaknya up nih, kita mau beli tambah 1 koin lagi atau 2 koin. Itu harus main one shot. Dan one shot ini yang harus lihat chart. Nah chartnya mau lihat Binance terserah, mau lihat apa terserah, nggak usah lihat chart. Investing.com kan kita udah share very recommended ya, gitu. Seenggaknya itu ngaruh banget loh, ya ngaruh banget. Jadi bisa tahu strong buy, strong sell-nya kapan. Recommended-nya apa ya? Yang dibeli untuk saat ini kan, karena mau one shot saat ini kan. One shot saat ini dia sell ya udah nggak beli lagi. Lihat lagi nanti di investing, oh lagi masih strong buy ya beli lagi gitu. Mungkin kalau boleh saya bilang juga sebenarnya ini proses pembelajaran ya. Iya. Saya sendiri saat ini kan berarti udah menjelang 3 bulan menjalankan. Tapi otomatis jadi mikir sendiri. Oh, kesalahan-kesalahan saya dulu, bagaimana cara ngatasinnya. Pak Regi ini termasuk orang yang bawel loh. Awal-awal bener nggak Pak? Iya. Saya sampai pusing. Karena dia tidak nyaman awalnya di kripto. Karena biasanya di derivatif lain. Ya. Di forex. Dan saya bukan trader. Ya, yang ya cuman berjalan sendiri lah, robot full otomatis yang berjalan sendiri. Awal-awal dia nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman. Tapi saya pacu terus-terusan. Nah kalau saya memang basicnya kan juga dulu di forex kan gitu loh. Tapi yang saya nggak bisa pungkirin, istilahnya dalam keadaan bego-bego gitu ya, bulan pertama saya masih dapat profit totalnya di atas 20%. Padahal bego ya. Dan ada floating-floatingnya kan? 3 minggunya jelek. Tapi seminggu terakhirnya, wow. Floating kan? Nah, yang pertama floating kan? Itu yang rewel tiap hari. Bulan kedua, totalnya saya rasa 30% ada. Jadi saya pikir, wah ini potensialnya luar biasa. Dan itu belum apa-apa ya. Kemarinan saya dengar itu ada leader gitu yang dia cerita, member dia itu sekarang sudah mulai bisa stable tiap hari kira-kira 10%. Wow. Kalau kita bisa belajar ke sana ya. Sebenarnya gini ya. Dalam dunia trading, sebulan kita dapat profit 5% itu udah keren banget tuh, konsisten. Itu udah termasuk gede. Dalam sebulan ya? Sebulan. Suami saya kan trader juga. Saya bilang 10-30 dia kaget. Gak usah gede-gede, 5 aja. Nah sebenarnya 5 aja udah gede loh ya kan. Tapi kenapa kok orang-orang bilangnya kecil? Karena gini loh, ketika awal misalnya nih awal trading pas lagi marketnya up, sehari aja bisa 3% ya kita dapat kan kalau up. Saya pernah 12 loh. Sehari, tuh kan. Waktu baru join saya. Nah saya banggain dia kan 12%. Terus selanjutnya kalau lagi drop, ya nggak ada. Koar-koar nggak? Maksudnya jadi bukan koar-koar. Maksudnya gini, jadi kok gini ya? Robotnya kok gini ya? Bener nggak? Iya, ada perasaan seperti itu. Karena kita pernah ngerasain yang benar-benar tinggi gitu. Gitu. Itu sih apa ya? Sifat manusia yang manusiawi sih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dihitung akumulasi sebulan dalam dunia trading gitu ya, kita sebagai investor 5% itu udah gede. Good. Bagus itu. Bagus ya. 5% kali 12 berapa? 60%. Dan ini istilahnya kalau saya senang Royal Q ini benar-benar real trading ya. Kita lihat sendiri ya, tidak ada pengaturan apa-apa ya. Mau full automatic atau manual, semi manual bisa. Itulah kenapa kita trader-trader senang ya pakai ini, karena saya bilang ini justru bukan robot seperti robot yang beredar di luaran gitu. Ini kayak saya bilang tuh lebih ke tools dan kalkulator. Iya, lebih ke seperti itu. Kalkulator, karena ini kalkulatornya kita ngitung masukin angka benar-benar ya seperti itu akan keluar begini-begini. Itu kalkulator. Keren ya. Jadi tools. Kalau robot kan orang taunya, ya kalau robot kan harusnya dia kerja sendiri, nggak kita apa-apain, biasanya begitu. Nah kalau definisi robot sih rata-rata begitu sih. Ya, nah kalau mau kayak gitu ya kita sarankan pakai copy trade sih, copy trade. Tapi awalnya kita bantu,
Kita bantu untuk hitung. Dia kan belum ngerti apa-apa, mereka belum ngerti apa-apa, ya kita bantu. Tapi saya rasa manusia tuh begitu dia melihat gitu ya. Ini saya ambil contoh istri saya sendiri. Dari yang nggak ngerti sama sekali, dia bukan trader, dia juga jarang, dia bukan investor juga. Tapi ini pasti ada sesuatu nih, ini menarik nih. Saya mesti belajarin. Kalau tahu masa depannya bagus, wah ini mesti diseriusin. Ya, artinya orang harus belajar. Hari ini. Suami saya tuh dia trader ya. Kita tuh anti sekali dengan robot dari 2012, anti banget. Oke. Karena dia bilang secanggih-canggihnya robot dibuat lebih pinter otak manusia. Karena biasa robot itu ya kerja jalan sendiri gitu loh, full automatic nggak bisa diapa-apain. Jadi pasang targetnya 1%, ya udah nyampenya 1-2%. Nggak mungkin, pernah nggak ada robot yang teman-teman pakai dulu mungkin ya yang trading atau teman-teman yang trading sehari bisa 20%, 12%, nggak ada kan? Karena biasanya di set ya segitu gitu loh. Kalau turun ya dia turun. Tapi kalau di Royal Q akhirnya dia approve, kenapa? Karena kita bisa do manually. Iya, semi otomatis lah. Iya. Nggak otomatis banget, tapi juga nggak. Jadi kita misalnya punya skill jadi berguna juga. Iya benar. Kalau yang otomatis kan nggak kepake skillnya. Di Royal Q lah saya belajar yang namanya men-setting gitu. Tapi akhirnya orang-orang jadi pada ngerti. Iya, kita ngerti. Itu harus apa ya? Jadi kondisi memaksa ya. Sebelum Royal Q, saya tahu kripto itu cuma kulit-kulitnya aja. Dan trading cuma nggak jelas gitu ya, buram-buram. Tapi sebulan jalanin Royal Q, saya rasa kok saya bisa ngomong sama orang kayak trainer. Iya, udah kayak trader gitu ya. Trading juga lumayan lah. Udah nyoba-nyobain, cara sekali 2 kali bisa nih berhasil mengurai floatingnya gitu ya. Belajar sana sini gitu. Walaupun penasaran, ini ilmunya kok nggak ada yang ngajarin semua komplit gitu ya. Tapi menarik sekali. Mengurai floating tadi ya, belum dijawab ya. Itu dia. Jadi saya baru mau nanya lagi itu. Oke, coba diulang. Saya jadi lupa pertanyaannya. Iya, maksudnya kalau lah orang udah ngalamin floating nih sekarang Bu Citra ya kan. Kayak saya kan juga ngalamin floating ya. Ya tadi kalau nggak floating ya nggak trading kan bahasanya kan. Nah, ada nggak sih tips misalnya gimana sih caranya kita? Saya tahu saya udah kena floating. Cuman ya saya harus lakukan something untuk supaya ini floating jangan lama-lama kalau bisa gitu. Misalnya gitu, kita harus break satu-satu dulu ya, harus break satu-satu. Berapa koin yang dibeli? Misalnya sekarang ada 10 posisi koin nih yang floating. Nah itu semua yang cara pertama adalah yang pasti kalau masih ada balance di m-banking, kita bisa depo. Tambah depo. Inject ya. Inject dengan cara semuanya di one shot dan di stop margin call. Supaya ketika kita depo di Binance tidak rebutan ini 10 koin untuk buy lagi. Ngambil lagi. Nggak disedot ya. Percuma dong. Karena apa? Untuk mengurai floating itu harus satu-satu. Nggak bisa semuanya bareng. Berarti setiap koin satu-satu nih kita lakuin begitu. Fokus dulu yang mana? Terus fokusnya itu yang gede floatingnya atau yang kecil dulu? Yang kecil dulu. Kecil dulu. 10 ini ya. 10 ini harus misalnya semuanya floating nih. Tapi kan nggak mungkin angkanya sama ya floatingnya. 10 di one shot dan di stop margin. Ini saya maksudnya sharing dari pengalaman saya aja ya. Iya. Gitu, dan beberapa temen gitu. 10 di stop margin call di one shot, kita kemudian inject. Kita namanya tembak satu-satu, harus diurai satu-satu. Yang paling kecil, kenapa yang paling kecil ya? Otomatis kan paling dana yang dibutuhkan cepat lepas gitu loh. Dana yang dibutuhkan nggak banyak, sehingga modalnya bisa balik gitu kan. Yang kecil-kecil dulu. Caranya, makanya saya bilang ini kalkulator, tinggal lihat kita amount USDT-nya dia berapa. Kemudian floatingnya berapa, nah itu dikali aja kira-kira berapa yang belum ditembak. Tapi sebelum buy kita cek di investing.com. Nah ini untuk orang yang baru gimana ya katanya? Ya mesti diajarin sih pelan-pelan, dipandu pelan-pelan. Pasti bisa sih kalau mau. Iya, terus kemudian nanti di buy dan misalnya dari -5 ditembak jadi -0, gitu ya. Berarti kan bentar lagi naik. Kalau nembaknya juga harus pas uptrend, nggak boleh turun, makanya harus cek kalau saya cek. Strategic mode-nya diubah?
Nggak usah. Nggak usah. Berarti tetap yang Sabin real time terserah itu? Dia mau yang keberapa terserah. Mode 2 atau mode 3 terserah. Bisa ditembak dah kan. Habis itu misalnya minusnya 5, minus 5, ditembak kan kita bayar manual jadi minus 0, kan udah deket 0, deket warna biru kan. Iya. Dah, itu yang pertama ya. Caranya kayak gitu. Nanti udah lepas kan one shoot ya. Shoot dan one shoot berarti dia nggak akan jemput profitnya ya, nggak akan beli lagi. Berarti modalnya balik dong ke balance, modalnya jadi tambah. Betul. Tembak lagi koin kedua dengan modal yang sudah lebih banyak. Modalnya kan otomatis injekan modal plus sama koin pertama yang ditembak kan. Betul. Yang sudah balik lagi. Untuk murah, berarti tinggal 9. Sebentar, kalau kayak gitu tuh yang sudah kita injek dan kita balikin itu hitungan ada profit nggak sih yang koin itu? Jadi ada hitungan profit nggak sih? Gimana? Jadi gini, kita tembak nih, ya kan, dengan modal kita lagi. Nah, balik nih, itu baliknya benar-benar balik koin, modal koinnya plus modal kita ada sama profit lagi nggak sih? Oh iyalah. Ada ya? Profitnya yang profit, iya dong. Yang ada misalkan kita setting 1,3%. Iya, plus profit. Oke, berarti tetap plus dari profit. Total yang sudah dibeli. Kan misalnya nih koin A. Minusnya posisi yang di kotak merah itu misalnya posisi minus 5 gitu ya. Terus kita lihat jumlah amount USDT yang udah dibelanjain misalnya 200. Berarti caranya 200 dikali 5, 1000. Oh berarti untuk nembak biar cepet profit harus 1000. Saya kalau nembak itu nggak mau nanggung-nanggung sih. Misalnya gini, minus 5 saya tembak, kalau cuma jadi minus 3 ngapain, nggak usah. Karena momentum. Kripto itu kita harus kejar momentum. Volatilitasnya kan cepet banget. Momentumnya kalau pas naik kita tembak cuma jadi minus 3, terus dia turun lagi, capek deh. Iya. Kesedot lagi. Iya, mending nggak usah, mending ditunggu. Atau nanti saya sebutin cara kedua, gitu. Mantap. Jadi harus momentum itu yang pas naik, makanya di kita mau yang paling kecil apa nih, misalnya koin ada misalnya Cardano, minus 5 itunya berapa? 200 USDT ya, udah dibelanjain 200, udah nggak tahu lah level keberapa. Cek nih di investing.com, lagi strong buy semua nih, strong buy 30 menit strong buy, langsung tembak. Atau 30 menit 1 jam kita cek 30 menit 1 jam, hourly gitu ya, daily, strong buy semua, nih langsung set saya beli buy manual 200 kali minus 5 berarti kan 1000, saya butuh 1000, tinggal 0, taruhlah 0,38 gitu ya. Berarti kan udah tinggal 0 dikit lagi biru ya. Iya. Ya udah nanti sell. Dia akan sell sendiri. Kalau sudah jadi strong sell. Kalau nyampe 1%-nya ya? Bukan strong sell, strong buy. Kita lihat strong buy naik. Kita harus beli itu harus lihat chart. Jangan asal beli. Kalau pas lagi turun kita beli malah strong buy bukannya kita beli ya? Kalau kita beli, kalau di namanya indikasi ya, sinyal. Kalau perintahnya strong buy berarti lagi naik hijau kan. Orang kan banyak yang beli itu profit makanya naik. Kalau banyak yang jual turun. Kondisi saat itu market itu misalnya si koin ada lagi beli semua, ya kita ngikut beli. Itulah pokoknya mana market arah kemana kita ngikut. Mereka pada jual, kita jual. Gitu. Baik. Nah, jadi dibeli untuk masuk ya, injek ya. Pada beli kan, ya udah kita beli. Gitu. Momentum, jangan sampai ketinggalan momentum. Makanya saya nggak mau nembak yang nanggung-nanggung. Nembaknya cuma ada $50 nih, ya nggak usah. Mending disimpan aja gitu. Beli koin baru buat one shoot kalau saya gitu. Kalau ada kadang-kadang nggak usah dibantuin, tahunnya kejebut sendiri. Iya benar. Kalau misalnya nggak ada tuh, cuma ada 100, kalau saya nggak usah ditembakin. Mendingan beli koin baru tapi one shoot. Berarti untuk teman-teman yang tidak punya dana buat nggak punya dana, tunggu cara kedua. Cara kedua. Itu yang cara pertama bagi yang punya balance. Bagi yang punya balance di M-Banking. Cacatan ya. Bagi yang punya balance di M-Banking ya. Bukan di ininya ya, bukan di koinnya ya. Kalau di koinku ya nggak usah diomongin lagi, udah pasti ya. Oke. Kalau kalau di Binance ya udah pasti bisa melakuin itu. Kalau misalnya masih ada sisa ya udah tinggal ditembak aja. Tapi kalau sisanya nanggung juga. Kalau sisanya nanggung gini. Nah, sisanya nanggung ada 2 cara. Ini cara kedua nih. Ya masuk cara kedua deh ya. Cara kedua dulu.
Itu tadi yang punya dana. Yang nggak punya dana gimana? Ya. Di M-Banking habis, di Binance boro-boro. Ya Aduh, habis juga lah. Udah nol lah ya. Iya, gitu. iya. Karena udah kebeli. Ini nih banyak yang frustrasi nih. Iya. Karena udah kebeli semua. Iya. Bukan loss ya. Iya. Nah, ini saya suka lakuin. Tapi belum tentu semua orang cocok dengan cara saya. Ya. Karena saya trader, saya melakukan cut loss. Tapi cut loss untuk dapat profit. Tapi cut loss sebagian. Oke. Bukan semua. Oke, kayaknya saya ngerti nih kayak ini. Ya, Oke, ya. oke. Jadi misalnya kita harus lihat posisi misalnya sudah layer ke berapa dulu. Ya. Kalau udah layer ke 5 ke atas sudah nggak bisa sell sebagian, harus sell semua. Saya nggak pernah ngelakuin itu sih kalau sell semua. Oke. Tapi kalau whole warehouse mode-nya bisa ya sebagian-sebagian ya, tapi kalau subbin itu nggak bisa. Hmm. Kalau subbin masih kita level layer ke 1-4 bisa dilubah ke pertama. Whole warehouse itu. Kalau yang udah masuk layer 5 nggak bisa. Nah, kalau mau jual sebagian, sell sebagian itu harus whole warehouse. Nggak bisa subbin. Kalau yang sudah di layer 7, layer 8 bagaimana dong? Di posisi apa? Subbin. Ya, subbin lah misalkan. Harus Ya. jual semua. Nggak bisa. Oh, berarti paksa jual semua begitu? Saya nggak sih. Kalau udah layer 7 ngapain dijual semua? Kan dia naik per layer nanti. Ya kan? Oh, berarti kalau yang dia udah floatingnya di situ, misal nih, tunggu dong, waiting dia. Ya, misalnya 10 koin nih, kita lihat mana yang Ya. mau dilepas nih ya. Dilepas Ya. dulu yang paling kecil. Iya, iya. Yang paling kecil otomatis layernya pasti nggak mungkin dong nyampe layer ke 7, 8, 9. Kalau Oke. floatingnya kecil kan pasti dia layernya masih layer 1, 2, 3, 4. Iya. Ya misalnya pilihannya subbin mode, ya dirubah ke whole warehouse. Oke. Supaya bisa sell sebagian. Sell berapa? Kalau saya sih nggak pernah lebih dari 50%. Oh, Memang oke. kebanyakan orang bilang kalau main di spot jangan di cut loss. Saya nggak pernah cut loss sih. Cuman waktu itu misalnya ada momentum nih, si ini naik terus nih, saya lihat secara teknikal di Investing.pro aja daily kayaknya strong buy semua nih. Oke, saya jual nih 25%. Misalnya jumlah amount di satu koin yang lagi floating, saya lihat misalnya ada 200. Ini kan posisi saya udah nggak ada balance nih. Iya. Saya jual deh berapa ya? 50. Gitu ya, 50 USDT, 25%. 25% dari yang ada di koin itu total. Oke. Berarti kan misalnya kalau ada 200 berarti 50-nya Itu saya jual. kalau kita dari lakukan 200. begitu, itu hitungannya kita ada loss uang nggak sih sebenarnya di koin itu? Ya kalau di Yang cut 25 loss itu? ya hilang dong 50 USDT-nya. Oke. Bukan Tapi hilangnya hilang, hanya sorry. floatingnya. Floatingnya hilang. 50 misalnya gini nih. Posisi di mana ada gitu ya di Cardano. Iya, iya. Saya sell 25%. Oke. Saya Kita pakai angka ya, pakai angka biar gampang ya. Anggap $100 di situ deh. Berarti Di Cardano. saya jual yang $25 dong. $25. Tapi dari $100 itu kan ada floating loss. Iya, benar. Floating loss-nya berapa? Floating loss-nya adalah 10 misalnya $10. Iya, minus Ya berarti 10 lah. hilang 10, bukan hilang 10-nya. Ada hitungan di kalkulator itu hilangnya sekian dolar. Oke. Anggap aja misalnya 10 bagi 4 gitu ya. Oke. Berarti sekitar $3 gitu lah. Oh, itu yang hilang jatuhnya. Ya 50-nya kan saya butuh 25% ini, $50 ini berapa tadi? 100 ya? Dari 100 100 ya, $25. Berarti 25, saya butuh $25 untuk beli koin. untuk Oke. jadi modal. Ya. Berarti gini, kalau kita tarik $25, kalau kita bicara 10 tadi ya, berarti ada hilang 2,5 dong ya. 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 Bener ya? Itu yang jadi, Ya, itu yang loss lah. More or less segitulah ya. Itu yang loss lah ya. Ya. Oke. Wah, Yang ini loss. teknikal banget loh nih. Ini kalau orang denger podcast lagi, saya jamin juga pasti pusing. Kalau pertama nggak ngerti, Iya. diulang lagi aja nontonnya. Lama-lama ngerti. Harus paham nih masnya. Jadi pinter. Ikuti Zoom. Ikuti Zoom ya. Minggu Iya, depan. iya, Kuncinya siap. gitu sih. Siap. Kuncinya apa sih kalau mau profit? Rajin belajar, rajin Zoom. Semakin Oke. rajin Zoom, semakin dibayar. Ya. Gitu. Oke. Ya pokoknya intinya gini loh. Aku butuh ya sama sih sebenarnya gini. Saya butuh beli modal, kita jualan apapun, nggak ada duit. Saya butuh ada diskon nih barang ini. Butuh. Otomatis ada yang dijual. Dikorbankan. Mau nggak mau untuk- ya, supaya bisa beli Tapi itu sedikit ya. nggak usah semua. Hmm. Supaya ada Terukur lah pergerakan. istilahnya. Itu jatuhnya manajemen lagi. Ngatur-ngaturnya gimana dia nih? Gitu. Nah itu memang juga butuh
skill next step lah, bukan basic. Masuknya bukan ke basic ini. Akhirnya bukan training basic. Gitu. Ini advanced training ini. Intermediate lah. Intermediate. Gitu. Ya, gila jadi, kalau intermediate advance-nya lebih gila lagi. Jadi menarik. Jadi apa namanya ya udah jual aja berapa, butuhnya 25%. 25% itu mau dibeliin apa? Dibeliin modal koin yang sama atau koin lagi yang lagi uptrend. Oke. Tapi dengan main one shot. Oke. Gitu. Kalau beli koin yang sama berarti cuman buat ngurangi floating dong ya? Ya beli di harga bawah. Iya kan benar kan, jatuhnya begitu kan. Gitu. Kalau saya beli koin yang lain yang lagi uptrend. Ini perlu analisa loh, Bu Citra, kalau yang untuk lakuin yang step kedua ini ya. Oh iya, itu perlu ada hitungan. itu. Iya. Ada hitungan. Gak bisa main asal-asal. Iya, memang. Kalau kan nanti malah ambles. Maksudnya iya. ambles itu bukan hilang ya. Floatingnya tambah gede. Ya. Tapi dari praktekin gini 1, 2, 3 kali itu saya rasa makin lama makin pinter ya. Kita bisa naik kelas kayak orang sekolah gitu ya. Pertama kan nggak ngerti ini soalnya gimana gitu. Tapi lama-lama bisa. Ya caranya itu sih, urai floating dah kan, nanti beli ini. Terus ya pokoknya nanti caranya seperti itu sih, diperlakukan satu-satu nanti lama-lama habis. Itu hanya berlaku, cara kedua ini hanya berlaku untuk layer 1 sampai 4. Belum masuk ke layer berikutnya. Oke. Nah kalau udah terlanjur masuk layer yang tinggi 5 ke atas, ya udah biarin aja. Tungguin sih. Aja itu dulu. kan iya kayak naik tangga aja. Atau ikutin cara pertama lagi balik. Oh, yang inject. tadi inject. Gitu ya. Oke, ada cara ketiga nggak selain 2 cara ini? Cara ketiganya apa ya? Gak ada sih kayaknya kedua ya. 2 aja udah pusing. Cara ketiganya nanti lah. Oh iya, nanti ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita inject modal lagi. Yang kedua adalah tapi kita mesti ditutup semua ya. Iya, stop margin call, nanti baru dibuka. Dimulai dari yang paling kecil. Iya, baru dibuka open margin paling call. kecil dan paling mudah untuk di. Oke. Terus yang kedua tadi ngambil dari nilai dari koin yang lagi floating, cuman ya dengan catatan jangan ambil semua. Ya. Dan itu setelah kita ambil ada 2 nih perlakuannya. Itu untuk mempercepatkan tadi misalnya nih, saya yang pertama koin pertama mau jual 25 tadi kerugiannya mungkin sekitar 2,5 anggap aja sekitar. Ya, anggap begitulah. Kan nanti tertutupi dari koin baru yang di one shot. Tertutup dari profit yang berikutnya. Ya artinya rugi di sana, untung di sini, gitu kan. Konsepnya begitu kan. Prinsip berdagang begitu ya. Atau kadang-kadang ada pilihan juga floatingnya ya udah merem dulu dibiarin. Tapi kalau ada modal ya kita jalankan di koin yang profit. Ini sebenarnya cara begini nih cara orang dagang sih. Iya. Oh iya, kan ini dagang. Ya? Trading itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Dagang. Bener ya. Kok enggak, saya ingat dulu waktu saya buka toko jualan, saya pakai cara begini juga. Iya. Gimana? Ya kan sama. Saya punya barang nih, aduh barang stok banyak lagi. Banyak stok nggak kejual ya? Nggak kejual, terus saya ini ada barang baru nih, lagi rame nih barang nih jual nih. Ya udah nih saya jual murah dulu lah. Yang ini sekian saya jual murah, saya dapat modal, saya beli ini, saya jual lagi yang ini. Bener. Yang ini saya rugi, ini saya untung. Nutup nih ceritanya tuh. Betul. Nah tapi ini barang keluar. Ibaratnya kalau kita punya berapa sih floating coin, jumlahnya berapa? 5, 10, misalnya anggaplah 5. Jadi kalau nunggunya terlalu lama kita bisa lakukan cara tadi. Yang penting bergerak. Daripada diam terus nih barang nih, ya kan? Kalau light expired ini pusing dong. Nah caranya gimana kalau untuk newbie? Ya pelan-pelan gitu loh. Mau nggak mau memang harus belajar. Kalau nggak ngerti, ya konsulkan dengan leader gitu. Leadernya kalau nggak ngerti, naik lagi ke leader atasnya gitu loh. Sebenarnya secara teori itu mirip banget dengan Dengan kita jualan biasa. Benar. Tapi bedanya ini kan ada teknikal yang harus kita lakukan. Pakai kalkulatornya apa Royal Kini. Iya. Teknikal inilah yang harus dipahami mereka gitu. Ketika mereka mau lakukan yang cara kedua ini. Tapi mungkin saya mau tambahin satu juga. Saya rasa biasanya quarter terakhir dari setiap tahun kan trennya lebih naik ya, uptrend. Mungkin floating yang sekarang masih banyak sisa dari bulan kemarin, yang banyak downtrend ya, mungkin akan beres sendiri juga gitu. Nah, cuman takutnya orang nunggunya lama dan saya itu yang inget jadi banget, kesabar. saya suka banget dulu Bu Citra ngomong sama saya, ya trading itu permainan kesabaran. Trading itu adalah pekerjaan menunggu. Oke. Catat. Trading Jangan itu dipikir memancing doang yang pekerjaan menunggu.
saya nggak suka memancing. Saya dagang kan juga nunggu Bu Citra, nunggu orang datang beli ya. Iya, trading itu pekerjaan menunggu. Maksudnya dalam arti kok lama ya, memang menunggu kan, sama prinsipnya. Mau dapat profit bagus ya mesti sabar. Gitu, menunggu gitu loh. Cuman menunggu ini kita bisa ngerjain yang lain karena kita pakai Royal Queue, ada tools. Ada asisten yang jagain gitu. Kalau kita sendiri kalang kabut, nanti tidur jam 3 jam 4 pagi kayak saya. Iya, benar. Itu menarik jadi sih. Ya harus urai floating. Nah kalau copy trade ngurai floatingnya gimana? Nggak bisa, pasrah. Karena kalau kita sekali misalnya kayak tadi buy manual tuh malah ngacak-ngacak. Misalnya saya udah ikut copy trade terus saya, kok floatingnya gede, ya udah deh saya replenish aja, saya serok lagi. Itu nanti malah ngacak-ngacak sih. Berarti ini catatan hanya untuk mereka yang buy koin secara manual. Iya. Bukan pakai copy trade ya? Iya, kalau copy trade itu jalan aja. Makanya ada beberapa teman saya trader tuh biasanya mereka mix ya antara copy trade dan sendiri. Misalnya manajemen oke lah bisa beli 4 koin, berarti yang misalnya yang 2 copy trade, yang 2 manual aja beli sendiri. Oke. Kalau dia paham ya dia setting aja langsung ya. Ya. Setting tuh rata-rata biasanya kita ikut-ikut aja ya, yang biasanya leader pakai apa sih, layer berapa layer gitu. Itu pokoknya intinya ya kita harus tahu kekuatan dana kita aja, supaya kita bisa profit maksimal, floatingnya nggak lama. Sama saya juga suka mikir begini, anggap aja ini masa kita belajar sekolah. Kalau kita sekarang udah bisa belajarnya di sini, nanti misalnya sekarang kita masih rugi-rugi dulu lah gitu ya. Tapi kita siap untuk nanti profit yang besarnya di masa depan. Ya, rugi sih rugi waktu lah ya. Nggak rugi secara keuangan atau hilang kan. Ya, sebenarnya ya biasalah orang tidak sabar. Kalau nggak mau cut loss sebenarnya sih di spot itu nggak usah cut loss juga nggak masalah. Beda sama future ya. Kalau crypto kita main future harus cut loss. Kalau nggak bisa habis bis. Kalau di spot ini tanpa cut loss kita tuh aman lah karena kita punya aset. Gitu. Jadi jatuhnya ya misalnya minusnya sampai 22, minus 30 banyak, punya saya aja masih ada. Ya udah biarin aja, apalagi Desember kejemput. Desember kan target BTC 68 ribu ya. 68.000 harus beli sekarang. Desember sekitar tanggal 20. Ya kan untuk investing jangka panjang boleh dong. Ya jatuhnya kan jadi investing A1. Bapak A1 maksudnya. Nanti disensor. Iya. Bisa heboh semua nanti. Nah, ya jadi cuman kan karena saya sukanya memang trading ya. Trading itu kan setiap hari ya udah daripada saya ini minusnya gede, saya sell sebagian untuk beli sebagian yang lagi uptrend. Itu sih. Nah, memang tidak banyak yang paham tentang ini ya. Benar. Ya even saya aja juga masih awam banget ya. Ya artinya leader-leader juga banyak yang nggak paham gitu. Gitu. Ya ini harus belajar pelan-pelan lah. Ya. Rajin ikut Zoom, rajin ikutin grup, rajin bertanya, intinya gitu. Baik. Bu Citra, thank you loh untuk waktunya sudah datang di podcast kita. Welcome. Saya yakin podcast yang kali ini sangat membantu mereka yang lagi floating nih. Udah ada 2 tips. Don't worry ya. Ya, don't worry ya. Mudah-mudahan nanti mereka bisa juga floatingnya cepat-cepat kelar lah ya. Thank you loh Bu Citra. Udah datang ke sini. Thank you Pak Regi. Thank you Kak Ari sama Pak Regi. Sama-sama Bu Citra, thank you banget ya. Nanti ngurai apa lagi ya? Ngurai cuan. Ya, siap. Royal Q Champion, professional team for a money.